Sekarang ini brand-brand besar kopi itu mulai melebarkan pasar mereka ke pasar-pasar kelas menengah ke bawah, di mana mereka itu bikin lini bisnis kopi murah. Kira-kira apa sih alasan mereka membuat lini bisnis seperti ini? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Opsiana Podcast di episode Studi Kasus. Di studi kasus kali ini kita akan ngebahas bisnis, tapi bukan yang berbau teknologi ya, tapi kita akan bahas bisnis di industri kopi. Dimana di Indonesia ini ya sudah dikuasai oleh brand-brand yang bisa dibilang cukup besar seperti Janji Jiwa, kemudian Kopi Kenangan, dan sampai saat ini pun banyak brand-brand baru bermunculan. Bisa dibilang perkembangan industri kopi ini tergolong cepat dan juga masif, di mana ini bermula dengan menjamurnya coffee shop di daerah perkotaan. Di mana yang datang ke coffee shop itu bukanlah orang yang dalam tanda kutip benar-benar menikmati kopi, tapi hanya menikmati layanan dari si coffee shop seperti tempat nongkrong, kemudian fasilitas-fasilitasnya. Namun makin kesini, ternyata banyak sekali orang yang punya ketertarikan terhadap kopi dan dimanfaatkan, sehingga muncul brand-brand kopi yang menghadirkan kedai kopi yang benar-benar fokus ke dalam penjualan kopinya. Bahkan brand-brand seperti Janji Jiwa, Kopi Kenangan pun mulai menarik para investor untuk menanamkan uang mereka ke bisnis kopi. Dan perkembangannya itu kelihatan besar sampai sekarang ini. Tapi ternyata perkembangan industri kopi selama ini itu masih menargetkan pasar segmen menengah ke atas. Di mana ini bisa terlihat dari harga kopi yang dijual oleh para brand ini di kisaran di atas 15.000 ke atas. Sehingga dari segi segmen pasar kelas menengah ke atas itu, harga ini adalah harga yang tergolong ideal. Namun belakangan, banyak brand-brand kopi itu mulai menargetkan segmen menengah ke bawah, di mana mereka itu mulai melaunching brand-brand baru di bawah naungan brand besar mereka yang menjual kopi dengan harga di bawah 10.000. Brand-brand baru seperti Kopi Jago, Kopi Sejuta Jiwa dari Janji Jiwa, kemudian Kopi Satu Kenangan dari Kopi Kenangan, adalah beberapa brand yang mulai mentargetkan segmen menengah ke bawah ini. Nah, di studi kasus episode kali ini kita akan ngebahas apa sih alasan yang membuat brand-brand besar ini mulai menargetkan segmen menengah ke bawah. Kira-kira apa aja alasannya? Mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari alasan yang pertama. Alasan pertama adalah karena mereka itu ingin menjangkau wilayah rural yang belum terjangkau oleh brand besar mereka. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu maksud wilayah rural. Wilayah rural itu adalah wilayah yang berada di pinggiran kota atau wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya itu kurang. Sehingga agak cukup sulit kalau brand besar mereka itu masuk ke sana. Karena mungkin mereka itu bisa menjangkau, mungkin banyak orang yang mau beli, tapi untuk menutup dari sisi cash flow-nya itu tidak cukup. Jadi memang mereka itu punya target perhitungan tersendiri agar mereka itu bisa mendapatkan untung. Nah, dengan perhitungan tersebut ternyata brand besar mereka itu nggak bisa masuk ke wilayah rural. Makanya mereka itu menciptakan lini bisnis brand yang jauh lebih murah dan dari segi cost itu jauh lebih kecil sehingga bisa masuk ke wilayah rural tersebut. Nah, karena wilayah rural ini adalah wilayah yang bisa dibilang ada di pinggiran atau belum terjangkau pembangunan, sehingga memang orang-orang yang tinggal di sana itu rata-rata memiliki pendapatan yang dalam tanda kutip tidak cukup untuk bisa membeli kopi dari brand besar mereka setiap hari. Atau dalam membuat keputusan membeli barang itu, harga menjadi salah satu pertimbangan tinggi bagi mereka. Makanya untuk menyesuaikan target pasar ini, mereka menyesuaikan lini bisnis mereka. Lanjut, kita masuk ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah untuk memperkuat posisi pasar di brand kopi. Tentunya setiap brand kopi itu pengen jauh lebih unggul dibandingkan brand kompetitornya. Dan salah satu cara mereka untuk bisa mengungguli adalah dengan menambah jumlah konsumen mereka. Nah, kalau dilihat ya, peperangan brand kopi ini untuk target segmen menengah ke atas itu udah masuk ke dalam golongan red ocean, di mana memang persaingannya itu sudah berdarah-darah. Sehingga sulit banget nih untuk para brand kopi itu untuk mendapatkan customer baru. Kalau enggak ya mereka merebut customer dari brand lain. Permasalahannya adalah hal ini cukup sulit dan juga costly. Butuh dana yang cukup besar untuk bisa membuat customer dari brand lain itu tertarik ke brand mereka. Tapi untuk segmen menengah ke bawah, bisa dibilang ini masih blue ocean. Kebanyakan orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah ini atau yang berada di daerah rural itu minum kopi
dalam tanda kutip tanpa brand. Sehingga bisa dibilang ini menjadi titik hotspot bagi mereka, brand-brand besar itu untuk masuk ke sana. Oleh karena itu, jangan heran, mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu bakalan banyak bisnis kopi di lini segmen menengah ke bawah dengan harga di bawah 10.000. Karena memang mereka itu tujuannya ingin memperkuat posisi pasar mereka, memperluas market share mereka. Lanjut ke alasan yang ketiga, mereka itu ingin mobilitas yang cepat dalam mencari konsumen. Nah, ini yang menarik ya. Berbeda dengan brand induknya atau brand besarnya yang mereka itu membuka semacam kedai di satu tempat tersendiri, kebanyakan lini bisnis kecil ini mereka itu yang mencari konsumen mereka. Mereka tidak punya kedai tapi mereka menggunakan gerobak yang bisa berpindah kemana-mana. Tentunya hal ini bisa berpengaruh sekali kepada pendapatan dari bisnis kopi ini. Karena dari sisi brand atau bisnisnya ini yang lebih aktif mencari konsumen mereka. Berbeda dengan brand besarnya itu yang membuka kedai, kemungkinan konsumen mereka itu adalah orang-orang yang tinggal dalam radius jarak tertentu. Dan itu tidak bisa berkembang karena kemungkinan mereka akan butuh kedai baru di wilayah yang lain. Tapi karena lini bisnis kecil ini yang fokusnya itu mereka yang mencari konsumen dengan berpindah-pindah, bisa dibilang radius yang terjangkaunya itu jauh lebih besar ketimbang buka kedai. Tapi baik lagi sih, besar kecilnya radius ini tergantung dari stok barang dan juga tergantung dari si karyawannya. Selama stok barangnya masih ada, stok kopinya masih ada, ya mereka itu bisa menjual kopi sampai sejauh mungkin, sampai kopinya itu habis. Bahkan kalau kopinya udah habis, mereka bisa balik ke pusatnya kemudian refill lagi stoknya sehingga bisa lanjut jualan lagi. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa karyawan itu sanggup bolak-balik? Ya tentunya dengan metode ini pun ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga, jadi kita wajarin aja. Dan berhubung ini adalah lini bisnis yang baru dan mereka itu tentunya ingin cepat-cepat menggait pasarnya, ya mobilitas adalah salah satu cara terbaik. Yang penting brandnya ini dikenal dulu oleh masyarakat di daerah rural. Karena apa? Karena kalau lini bisnis ini udah mulai dikenal, kemungkinan brand besar mereka itu untuk masuk ke sana itu jauh lebih besar. Intinya sih seperti itu. Lalu alasan terakhir kenapa industri kopi ini mulai menargetkan pasar kelas menengah ke bawah adalah karena mereka itu ingin mendapatkan opportunity baru. Nah, opportunity baru ini bisa berupa supplier baru, bisa berupa partner baru. Kalau supplier baru itu tentunya nggak jauh berbeda dengan daerah urban atau daerah perkotaan, di mana kalau mereka itu masuk ke wilayah yang baru untuk mempermudah dalam memanage stok mereka biasanya kerjasama dengan supplier yang terdekat. Dan hal itu pun bisa terjadi juga nanti di wilayah yang rural. Dan biasanya dari supplier baru ini, kalau memang dari bisnis utamanya itu melihat ada opportunity baru, mungkin lini bisnis yang lain yang pengen dia tekuni, dan ternyata dari supplier ini mereka sudah punya koneksi, mereka itu bisa targetin ke sana. Kemudian untuk partner baru, tentunya karena mereka ini bikin lini bisnis yang baru, brand yang baru, artinya mereka itu butuh orang-orang yang bisa nge-manage di daerah-daerah tersebut. Dan salah satu caranya mereka adalah dengan mereka menjadikan lini bisnis baru ini sebagai sebuah franchise. Jadi yang memang dicari di sini adalah franchisee, orang-orang yang pengen ngambil franchise. Dan biasanya karena lini bisnis ini adalah lini bisnis yang jauh lebih murah, tentunya orang-orang yang bisa dalam tanda kutip pengen ngambil franchise tapi budgetnya terbatas bisa ngambil brand-brand seperti ini. Dan kalau dilihat dari cost untuk ngambil franchise lini bisnis kecil ini dibandingkan dengan brand besarnya itu costnya atau biaya franchise-nya itu sangat-sangat murah. Pokoknya jauh deh. Tapi alasannya ya karena ini kan brand baru ya, masih berkembang. Dan memang ditargetinnya untuk daerah-daerah yang bisa dibilang terpencil. Jadi ya dari segi perhitungan juga harus dipikirin. Tapi bukan berarti nanti ke depannya atau beberapa tahun ke depan itu harganya bisa jadi jauh lebih mahal, bahkan mendekati brand besar. Karena ya itulah franchise, perkembangannya itu mempengaruhi harga franchise-nya. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa banyak sekali brand dari kopi itu mulai menargetkan pasar kelas menengah ke bawah yang berada di daerah rural. Ya bisa dibilang industri kopi ini adalah industri yang sangat menarik ya, karena banyak sekali orang-orang yang mulai mengkonsumsi kopi dan ini bisa dibilang udah menjadi salah satu bahan pokok yang harus dikonsumsi oleh orang-orang saat ini. Dan yang menariknya lagi adalah meskipun brand-brand besar itu menguasai pasar, tapi brand-brand kecil itu terus bermunculan.
Bahkan perkembangannya itu lumayan masif, bahkan bisa sampai bersaing dengan brand-brand besar meskipun market share-nya itu tidak begitu besar. Ya bisa dibilang ini juga cukup menarik karena nggak ada yang menyangka bahwa inovasi dari industri kopi ini adalah mulai menyasar ke segmen-segmen menengah ke bawah seperti ini. Jadi bisa dibilang gue nggak sabar ingin melihat inovasi apa lagi yang bisa muncul dari industri kopi. Karena gue juga orang yang lumayan mantau nih industri kopi ini. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.